Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, anak muridku asik, siswa-siswa SMA Negeri 1 Maja. Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menjelaskan mengenai pembelajaran kimia. Mungkin kalau misalkan kelas IPA 1 dan IPA 2 kemarin sudah bertemu dalam pembelajaran fisika, kali ini di kelas IPA 3 dan IPA 4, Bapak mengajar kimia di sini. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak menggunakan PowerPoint hasil buatan dari Bu Winarni selaku guru kimia kelas IPA 1 dan IPA 2. Di sini kita berkolaborasi. Oke, pada kesempatan kali ini, yang pertama-tama yang akan Bapak jelaskan adalah tentang Bapak mau ngenalin nih ilmu kimia itu gimana. Oke, mungkin sebagian besar di banyak berita-berita media bahwa bahan kimia itu bahaya. Apalagi kalau misalkan, kamu kalau minum obat tuh jangan yang mengandung kimia, jangan yang itu ada kimianya bahaya. Nah, padahal sebenarnya kimia itu sejatinya tidak selamanya berbahaya. Obat-obat herbal pun yang mengandung senyawa kimia, gitu ya. Jadi banyak orang tua kita juga sering ngomong itu jangan yang nggak herbal, yang herbal aja, nggak ada kimianya, itu salah besar. Bahwa yang herbal pun ya ada senyawa kimianya gitu loh, itu senyawa kimia dalam bentuk herbal. Oke, sekarang ilmu kimia juga sering dibahas di beberapa berita-berita televisi itu bahwa tentang boraks, tentang narkoba, dan bahan-bahan aktif kimia tentang nuklir itu berbahaya banget buat kehidupan manusia. Tapi sejatinya tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita sudah uh, memakai produk-produk bahan kimia. Bahkan dalam kedokteran, dalam ilmu farmasi, dalam ilmu pendeteksi kejahatan pun ilmu kimia ini sangat berpengaruh. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan bahas tentang ilmu kimia dan peranannya. Dan di pengenalan ilmu kimia ini akan kita bahas ilmu kimia dan peranannya. Kita akan bahas tentang materinya dan kita akan bahas mengenai metode ilmiahnya. Oke, kita lanjut aja di sini tentang ilmu kimia. Nah, ilmu kimia ini berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah kimia, yang artinya adalah perubahan zat. Nah, beda dengan fisika adalah kalau fisika adalah tentang keperubahan fisiknya. Sedangkan kalau ilmu kimia lebih kepada perubahan zat. Zat itu apa sih Pak? Zat itu adalah penyusun suatu materi. Kayak gitu ya. Penyusun suatu materi. Nah, artinya itu secara bahasa ya. Secara bahasa kimia itu berasal dari bahasa Arab. Itu kimia yang artinya adalah perubahan zat. Nah, secara ininya pengertian umumnya adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sifat materi, zat, perubahan materi zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, di sini yang dibahas adalah tentang sifat materi tersebut, ya kan? Tentang perubahan materi atau zat tersebut dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Contohnya gini, ketika kita membakar kayu bakar, tahu ya kayu bakar ya, membakar kayu. Ketika membakar kayu kan nyala apinya besar, ya tergantung dari kayu yang kita bakar. Setelah apinya habis, maka akan menyisakan arang. Arang kita bakar pun masih bisa, dan ketika arang habis akan menyisakan abu. Nah, proses perubahan materi tersebut, perubahan zat tersebut, itu kita bahas dalam ilmu kimia. Dan energinya pun kita bahas, ada energi, ada perubahan materi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kalau dalam proses pembakaran arang, biasanya itu dari bentuk kayu itu berubah menjadi bentuk karbon. Karbon itu apa? Karbon itu warnanya hitam. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu tentang pengenalan ilmu kimia dari bahasanya. Kita akan lanjut lagi tentang manfaat belajar kimia. Sebenarnya apa sih manfaat kita belajar kimia? Nah, pertama, manfaatnya adalah kita akan memberikan pemahaman terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi. Ya, proses yang terjadi seperti gini, seperti proses pembuatan tapai. Kalian tahu nggak sih? Kalian pernah makan tapai? Pernah dong ya. Nah, tapai ini enak kan rasanya. Mungkin ada yang nggak suka, tapi kalau misalkan suka kan enak rasanya. Nah, pada tapai ini kita hanya tahu, kita cuma singkong, dikasih ragi, sudah. Gitu kan ya? Sudah, seperti itu aja prosesnya. Ya kan? Nah, dalam pembelajaran ilmu kimia kita akan tahu ketika pemberian ragi itu akan terjadi proses perubahan pemecahan karbohidrat. Singkong tadi kan punya karbohidrat. Ketika dikasih ragi,
maka ragi tersebut akan merombak karbohidrat tersebut menjadi glukosa. Makanya kenapa tape itu rasanya manis. Karena tadi karbohidrat pada singkong yang dikasih ragi terpecah menjadi glukosa. Nah, kalau misalkan kita endapin lagi lebih lama, maka glukosa tadi akan berubah menjadi alkohol. Nah, contohnya ada di tape ketan nih. Makanya kenapa ya tape ketan sama tape singkong sama sih. Ketika dikasih ragi, awalnya kan cuma yang tadinya keras jadi lembek. Nah, ntar ketika lembek dimin lama-lama akan berubah menjadi air, ada airnya. Nah, air tadi adalah alkohol. Kayak gitu. Nah, kita akan tahu tentang proses yang terjadi pada alam sekitar. Yang kedua, kita tahu produk yang bermanfaat. Contohnya apa? Susu, hand body, terus sampo, terus sabun cuci muka, pelembab, toner, dan lain-lain. Itu ada bahan-bahan kimia dan harus tahu, harus bisa belajar ini bahan kimia ini baik atau tidak untuk tubuh. Contoh, dalam kasus apa ya, sabun muka atau misalkan pemutih wajah gitu ya, dipakai skincare gitu, yang dipakai oleh banyak kaum hawa. Pada zaman dahulu itu dicampur dengan yang namanya sulfur. Nah, sulfur ini kalau kena kulit dalam jumlah banyak, kulit kita bisa melepuh. Nah, sulfur itu adalah salah satu unsur dalam pembelajaran yang akan dibahas dalam kimia. Nah, dengan kita belajar kimia, kita akan tahu nih bahan-bahan mana saja yang bisa bermanfaat buat tubuh kita. Yang selanjutnya adalah produk yang menimbulkan masalah. Tadi contohnya ada boraks, ada formalin, terus misalkan ada limbah. Itu adalah produk-produk yang menimbulkan masalah tadi dari kimia juga. Setelah kita belajar kimia, kita tahu nih, oh nih produk ini bermasalah nih kalau misalkan kita buang ke lingkungan kita. Nah, gimana caranya supaya bahan ini enggak terlalu berbahaya ketika kita buang ke lingkungan? Nah, itu dia kita harus tahu juga untuk belajar kimia. Terus yang saya adalah bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Tadi yang formalin, boraks, terus bahan-bahan skincare yang mengandung sulfur, terus apalagi ya? Banyak lah ya. Nah, kita akan lanjut. Itu dia adalah manfaat-manfaat belajar kimia. Artinya segala ilmu pengetahuan itu punya manfaat tersendiri gitu loh. Kita akan lanjut di peran ilmu kimia. Tadi peran ilmu kimia itu bisa dalam bidang kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, dan kriminologi. Nah, gimana? Kita akan bahas satu-satu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pertama, kimia yang bermanfaat dalam bidang kedokteran adalah pertama untuk mendiagnosis penyakit. Mendiagnosis penyakitnya adalah mendiagnosis penyakitnya adalah kita tuh ketika sudah dokter melakukan pengamatan, dia akan mendiagnosa atau memberitahu bahwa penyakit ini kira-kira seperti ini. Nah, itu dalam ilmu kedokteran. Kayak gitu. Terus dalam bentuk farmasi, obat-obatan ini sering banget ada Panadol, Paramek, nyebut merek ya. Intinya ada obat pusing, ada obat mah, terus ada obat cacingan gitu mungkin ya. Itu dalam bidang farmasi dan obat-obatannya. Dalam bidang pertanian, apa manfaat kimia? Dalam pupuk, memproduksi pupuk. Pupuk itu nggak serta-merta apa ya? Semua pupuk itu kan ya tahu, pupuk itu kan yang paling gampang adalah pupuk dari kotoran ternak, kayak gitu ya. Tapi ada lagi pupuk yang memang ketika kita beri itu lebih menimbulkan keuntungan yang signifikan. Nah, kita harus tahu juga dalam manfaat belajar kimia dari pupuk tadi. Jadi ketika ini ada namanya pupuk urea, terus pupuk kompos gitu ya, terus ada pupuk kandang, dan lain sebagainya. Nah, dalam ilmu pertanian, kimia ini berperan penting, yaitu dalam memproduksi pupuk salah satunya. Dalam biologi, nah, kimia juga bermanfaat dalam ilmu biologi, yaitu adalah tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah proses yang terjadi di dalam tubuh kita, seperti pengolahan makanan, aktivitas sel di dalam tubuh, DNA, RNA, dan lain-lain. Kita tahu nanti DNA dan RNA ini akan penting juga dalam kejahatan juga bisa dalam DNA dan RNA ini. Contoh, mungkin dalam beberapa kasus tentang ada seorang orang tua yang tidak mengakui anaknya, ternyata ketika dites DNA, ternyata DNA-nya sama dengan orang tuanya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga dipelajari hubungan antara kimia dan biologi penerapannya, yaitu dalam metabolisme.
Metabolisme tadi ya, proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup dan metabolisme. Seperti salah satunya adalah pencernaan, metabolisme. Dalam bidang seni ya, agak sedikit tipe dalam bidang seni itu salah satu contohnya adalah cat, warna. Nah, itu juga ada peran bahan-bahan kimia tertentu. Kenapa bisa terjadi banyak warna gitu ya? Sampai saya aja yang seorang laki-laki ini bingung gitu. Ada warna Tosca, polkadot itu saya nggak ngerti gitu. Saya cuma tahu warna-warna dasar gitu loh. Hijau, biru, terus ada apa lagi gitulah. Ada warna poch atau apa gitu ya. Saya juga nggak paham ini. Nah, terus dalam bidang kriminologi, yaitu adalah tes urin. Nah, biasanya kalau orang-orang yang melakukan kejahatan narkoba, itu kita nggak bisa nanya dong. Misalnya ada orang narkoba gitu, terus nanya, lu narkoba nggak? Lu minum alkohol nggak? Nggak mungkin kayak gitu kan? Tapi kan kita harus tes dalam bentuk yang lain, yaitu tes apa? Tes urin atau tidak tes darah. Nah, tes urin dan tes darah ini akan uh, membutuhkan ilmu kimia di dalamnya untuk mengecek apakah orang ini positif atau tidak. Salah satu contoh yang sekarang yang gampang ada tentang COVID, adanya rapid test, terus ada swab test, terus ada tes apa-apa lagi tuh. Itu adalah selain ilmu biologi, tapi juga ada ilmu kimia di dalamnya untuk ngecek ini benar nggak nih ada virus COVID di dalam darah gitu kan ya. Nah seperti itu banyak banget peranan ilmu kimia, biologi dan juga fisika dan peranan ilmu-ilmu yang lain. Nah, selanjutnya adalah tadi kita membahas tentang pengenalan ilmu kimia. Nah, kita akan bahas tentang metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini adalah suatu cara yang tersusun secara sistematis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau mendapatkan hal baru atau untuk menguji sesuatu yang baru. Nah, di sini itu pengertian dari saya. Kita akan baca pengertian di sini. Metode ilmiah adalah penelitian sistematis. Tadi sistematis artinya tersusun, saling berkaitan. Itu artinya sistematis, tersusun, saling berkaitan. Artinya kalau sudah tersusun dan saling berkaitan itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain, jadi harus diikuti. Yang bertujuan untuk membentuk ilmu pengetahuan tadi, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan sosial maupun alam tadi. Jadi ini lahirnya fisika, kimia, biologi, matematika, dan ilmu-ilmu yang lainnya, itu tuh berdasarkan metode ilmiah, berdasarkan cara-cara ilmiah, cara-cara yang tersusun secara sistematis untuk membentuk ilmu pengetahuan baru. Jadi nggak selamanya simsalabim nih, kita belajar fisika, atau belajar kimia, atau belajar biologi, simsalabim, jadi ilmu pengetahuan. Atau banyak lagi meme, ketika siswa mau ujian gitu ngebakar kertas gitu kan ya, ditaruh di air terus diminum terus langsung ilmu pengetahuannya ada semua, nggak gitu juga. Itu salah ya. Yang namanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan kita harus melalui metode-metode. Misalnya untuk bisa fisika, kimia, biologi kita harus belajar, mengulang soal, membaca literatur yang berhubungan dengan pelajaran tersebut. Nah, kalau dalam penelitian disebut adalah metode ilmiah. Nah, nanti kita akan bahas susunannya. Oke. Nah, pertama adalah skema metode ilmiah atau langkah-langkah metode ilmiah. Kita akan baca berdasarkan perkembangan dan penemuan baru, teori yang ada diuji kembali dengan angka yang sama. Oke, ini dalam prosesnya. Pertama, metode ilmiah yang pertama adalah melakukan pengamatan. Oke. Hal yang harus dilakukan dalam metode ilmiah adalah pertama melakukan pengamatan terhadap objek yang mau kita amati. Contoh, kita misalkan mau membuat vaksin COVID, berarti harus kita amati pertama apa? COVID atau penyakit bisul? Tentunya COVID dong. Ya kan harus kita amati adalah si COVID-nya. Apa sih COVID ini? Bagaimanakah susunan kimianya yang di dalam virus COVID ini? Lalu gejalanya seperti apa yang ditimbulkan oleh penyakit COVID ini? Itu pengamatan. Jadi langkah-langkah pertama adalah untuk kita tahu nih, tujuan kita kan membuat vaksin COVID, tapi kita harus tahu dulu langkah pertama adalah mengamati virus COVID ini. Ya, virus corona ini gitu ya. Kalau COVID itu penyakitnya ya. Mengamati virus corona ini dulu, ya kan, yang menyebabkan penyakit COVID. Nah, setelah melakukan pengamatan, kita mencari literatur dulu atau mengolah data sementara, data pengamatan. Jadi dari data yang kita amati, kita olah dengan data yang kita dapat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Namanya adalah studi literatur. Studi literatur itu adalah cara kita mendapatkan ilmu dari searching, penelitian orang lain. Nah, terus langkah selanjutnya ketika sudah pengamatan, mengolah data sementara, data pengamatan kita olah gitu. Lalu kita akan menarik kesimpulan atau yang namanya kesimpulan sementara ini dalam bahasa metode ilmiah disebut sebagai hipotesis. Nah,
hipotesis. Kalau dalam bidang kedokteran itu disebutnya sebagai diagnosa kesimpulan sementara. Kalau dalam bidang kedokteran tadi. Nah, kalau dalam metode ilmiah disebutnya adalah hipotesis atau menarik kesimpulan sementara. Oh, ternyata COVID itu kan menyerang saluran pernapasan dan akan menyebabkan namanya yang lebih parah pneumonia. Nah, berarti ini penyakit ini atau virus ini menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Berarti kita harus gimana nih? Berarti kita harus cari cara supaya si coronavirus ini nggak betah di tenggorokan kita. Itu adalah kesimpulan sementara. Lalu ketika kita sudah tahu nih, oh ternyata COVID ini bakal mempan dengan temulawak misalkan. Nah, baru kita akan merancang eksperimennya. Kita buat obatnya, dari hasil praduga sementara, kita buat obatnya, kita panggil orang yang terkena COVID-nya, kita uji di situ, apakah berpengaruh atau tidak. Merancang eksperimen, ya kan? Nah, tadi, setelah eksperimen, tadi itu fungsinya adalah untuk menguji coba kesimpulan sementara, untuk menguji coba hipotesis kita, benar atau enggak nih, kalau COVID itu bisa disembuhin pakai temulawak. Nah, seperti itu ya. Lalu setelah kita sudah melakukan eksperimen, nah kita akan menyusun teori, kita akan lihat apakah temulawak ini berhasil atau tidak. Gitu kan ya. Jika berhasil, maka akan ditariklah sebuah kesimpulan. Ilmu baru, oh ternyata COVID itu bisa disembuhin pakai temulawak. Kalau misalkan berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, maka kita akan mengulang lagi ke langkah awal. Jadi kalau tidak berhasil itu kita mengulang lagi ke langkah yang awal. Kita melakukan pengamatan lagi terhadap penyakit COVID yang disebabkan oleh virus corona. Kayak gitu, jadi di metode ilmiah itu pertama kita harus pengamatan, terus studi literatur, atau mengolah data pengamatan kita. Setelah itu kita menarik hipotesis. Setelah menarik hipotesis, yang keempat adalah eksperimen. Setelah eksperimen kita mengolah data hasil eksperimen. Kalau misalkan berhasil datanya, maka akan terbentuk kesimpulan akhir, final, yang akan berbentuk sebagai ilmu pengetahuan. Jika tidak berhasil, maka kita akan ulangi lagi langkahnya. Jadi seperti itu, di skema metode ilmiah. Next, kita lanjut. Di laboratorium kimia. Jadi kita akan coba lanjut di laboratorium kimia ya. Nah, di laboratorium kimia ini akan ada bagian tentang praktikan. Praktikan ini tentang orang yang berpraktik, terus ada alat laboratorium, terus juga ada bahan kimia. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah tentang alat laboratorium. Nah, alat-alat laboratorium yang bisa kalian jumpai di lab kimia, lab biologi adalah sebagai berikut seperti ini. Nah, di SMA Negeri 1 Maja juga alat-alat ini lengkap ada. Oke. Di sini ada yang namanya labu ukur atau labu ukur ini kegunaannya adalah untuk mengukur volume cairan yang ingin diteliti. Yang kedua adalah untuk membuat larutan dengan volume tertentu dan ketelitian tinggi. Nah, ini di labu ukur. Terus ada lagi tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Biasanya tabung reaksi ini kecil bentuknya. Seukuran jari telunjuk kalian. Nah, tabung reaksi ini digunakan untuk tempat mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. Nah, kalau dalam jumlah sedikit itu kita nggak perlu pakai labu ukur, tapi kita bisa pakai tabung reaksi. Kita melihat sedikit saja. Nah, terus yang ketiga ada ada penjepit tabung reaksi. Jadi, ketika kita ingin mengambil tabung reaksi itu nggak pakai tangan ya. Maksudnya nggak pakai jari kita langsung, tapi kita harus pakai penjepitnya. Gitu loh. Untuk apa? Khawatir ketika kita mereaksikannya dalam suhu yang sangat tinggi. Masa iya kita mau ambil comot gitu aja kan kebakar. Bukan kebakar, nanti melepuh dalam kita. Makanya kita harus safety dalam laboratorium. Yang selanjutnya, yang keempat adalah gelas kimia atau gelas ukur. Nah, ini adalah kegunaan untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan. Pertama. Yang kedua adalah untuk tempat mereaksikan zat dalam volume yang banyak tadi. Dalam volume sedikit kita bisa pakai tabung reaksi, dalam volume yang banyak kita bisa pakai gelas kimia dan juga bisa labu ukur. Ya. Terus untuk melarutkan zat padat ke dalam air dalam proses pembuatan larutan. Ya benar, contohnya ketika kita ingin melarutkan garam, kita bisa menggunakan gelas kimia, bukan menggunakan tabung reaksi. Jadi kita pakai gelas kimia dulu, atau gelas Becker namanya. Yang selanjutnya ada labu Erlenmeyer. Nah, labu Erlenmeyer ini untuk wadah atau menyimpan larutan yang akan digunakan. Jadi setelah kita sudah larutkan menggunakan gelas kimia, maka kita akan taruh di labu Erlenmeyer. Seperti itu ya. Terus yang selanjutnya untuk mereaksikan larutan, bisa juga pakai di sini. Ya, tadi larutannya udah jadi, ditaruh di sini, terus tambahin larutan lain. Nah, ini pakai namanya labu Erlenmeyer gitu ya.
Terus yang kedua untuk melakukan titrasi. Titrasi itu adalah tetesan gitu loh, untuk menguji tetesan kecil. Nah, yang selanjutnya adalah silinder ukur atau gelas ukur. Nah, gelas ukur ini fungsinya adalah untuk mengukur volume cairan. Berapa mili nih? Ini teliti banget pakai gelas ukur. Nah, terus yang selanjutnya adalah pipet gondok. Pipet gondok itu bukan pipetnya itu gondok dimarahin orang ya, enggak, tapi pipet ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai ukuran pipet gondok. Pipet itu kayak semacam sedotan gitu loh, sedotan buat nyedot cairan. Lanjut ya. Nah, kita lanjut sini. Nah, setelah kita mengenal alat-alat laboratorium, yang harus kita tahu juga kita harus tahu nih karakteristik bahan kimia. Biasanya bahan-bahan kimia itu punya logo nih di dalam wadahnya yang menunjukkan sifat dari cairan tersebut. Pertama ada lambang eksplosif atau mudah meledak. Nah, lambangnya seperti ini, mudah meledak. Nah, ketika ada lambang-lambang seperti ini, artinya dia nggak boleh asal pegang dan nggak boleh kena panas tertentu, nanti langsung meledak. Nah, yang kedua adalah oksidasi. Lambang yang kedua adalah oksidasi, yang seperti bola terbakar ini adalah oksidasi. Artinya oksidasi ini mengalami pengkaratan seperti itulah, teroksidasi bahannya. Terus yang selanjutnya adalah karsinogenik. Karsinogenik ini artinya memicu timbulnya sel kanker. Jadi kalau misalkan kena kulit kita atau kena sel yang hidup, ini bisa menimbulkan kanker. Ketetes aja sekali sama benda ini, maka akan menimbulkan kanker. Biasanya bahan-bahan ini ada di bahan-bahan radioaktif. Biasanya radioaktif ini menyebabkan karsinogenik juga. Kayak gitu ya. Nah, namanya benzena, asbes, dan yang lainnya. Ini bisa dilihat contoh-contohnya ya. Yang keempat, simbol yang keempat adalah mudah terbakar. Yang api ini yang flammable, mudah terbakar. Nah, contohnya bensin yang paling gampang ya. Itu nggak boleh asal kena api, maka dia akan langsung terbakar. Yang kedua, lambang tengkorak. Ini bukan lambang Avenged Sevenfold ya, tapi lambang beracun atau toksik. Jadi kalau teman-teman kalian toksik itu berarti mereka tengkorak gitu ya. Nah, di sini merkuri dan juga klorin. Nah, klorin itu ada nanti, itu baunya sangat beracun ya. Terus yang selanjutnya seperti ada tetesan yang kena besi terus meleleh, ini namanya korosif. Jadi bisa membuat bahan-bahan tertentu itu meleleh. Yang selanjutnya ada lambang silang, ini bukan lambang harta karun, tapi ini menyebabkan iritasi. Contohnya adalah amonia, belerang, oksida. Ini adalah karakteristik bahan kimia, dan ini wajib kalian tahu. Langkah selanjutnya, oke, materi. Materi itu apa sih? Nah, materi dalam ilmu pengetahuan itu dikenal sebagai sesuatu hal yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Itu adalah materi. Ya, itu definisinya. Sifatnya ada padat, terus ada cair, dan ada gas. Gitu ya. Nanti perubahan kita lihat di sini dan penggolongannya. Apa yang dimaksud dengan materi? Kita akan lihat. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Salah satu contohnya adalah buku, uang, money, terus makanan, dan juga udara. Nah, segala sesuatu yang punya massa, menempati ruang, itu disebut sebagai materi. Contohnya, manusia. Kalian materi atau bukan? Ya, kalian disebutnya adalah materi. Karena kalian punya berat badan dan menempati sebuah ruang. Buku yang kalian bawa, jam yang kalian kenakan, motor yang kalian bawa, yang kendarai, mobil yang kalian kendarai, uang yang kalian punya, itu disebut sebagai materi. Udara yang kalian hirup, itu disebut sebagai materi. Walaupun udaranya itu udara-udara busuk ya, kayak kentut, itu juga disebut materi. Kayak gitu. Nasi yang kita makan, makanan yang kita makan, sosis, terus daging, terus ya makanan-makanan itu juga disebut sebagai materi. Intinya adalah materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa, punya berat dan menempati ruang. Itu disebut sebagai materi. Sifat materi tadi jadi Bapak jelasin dalam ada padatan, cair, dan juga udara ya. Nah, ini lebih jelasnya sifat materi ini terbagi dalam sifat fisika, kimia, intensif, dan juga ekstensif. Kita akan lihat lagi di sini. Sifat fisikanya bisa dilihat dari keadaan fisik materi, yaitu melihat titik leleh, titik didih, dan massa jenisnya. Dalam sifat kimianya, perubahan materi menjadi materi lain, yaitu mudah berkarat atau tidak,
terus reaktivitas atau tidak, atau mudah bereaksi atau tidak. Itu dalam sifat kimianya. Sifat intensif itu bergantung pada jumlah, yaitu massa dan volume. Sifat ekstensifnya adalah tidak bergantung pada jumlah, melainkan pada warna atau massa jenisnya. Itulah sifat-sifat materi. Kayak gitu ya. Contoh, misalkan batu es. Kita lihat batu es. Titik lelehnya berapa nih? Titik leleh adalah 0 derajat. Ya kan, titik lelehnya. Terus titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Massa jenisnya batu es itu sama dengan massa jenisnya sama dengan massa jenis air, karena kan sifatnya sifat air ya. Terus sifat kimianya batu es ini mudah mencair, gitu kan ya, bukan mudah berkarat, tapi sifat kimia dari batu es adalah mudah mencair. Nah, terus sifat intensifnya bergantung pada jumlah, massa volume batu es ini berapa nih, ya kan, berapa gram, berapa kilogram, kayak gitu. Sifat ekstensifnya, warna batu es ini warnanya apa nih, mungkin bisa warna-warni kan, dan juga bisa massa jenis juga tadi sama kayak air. Nah, kita akan lihat dari penggolongan materi. Nah, materi itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama, yaitu ada zat tunggal, zat yang berdiri sendiri, terus ada zat campuran. Campuran tahu ya, bercampur antara dua zat tunggal. Nah, zat tunggal ini dibagi lagi menjadi unsur dan juga senyawa. Ya. Nah, unsur itu adalah suatu materi yang terdiri dari dirinya sendiri. Contoh kalau oksigen ya sama oksigen, unsur oksigen. Nah, unsur ini ada dalam tabel periodik unsur. Ada banyak, ada 8 golongan A dan ada 8 golongan B. Kayak gitu, unsur. Kayak gitu ya. Salah satu contohnya adalah karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, terus klorida dan lain sebagainya. Nah, unsur ini terbagi berdasarkan sifatnya, ada yang sifatnya logam, ada yang non-logam, dan ada metaloid. Zat tunggal, di sini juga bisa senyawa. Senyawa ini adalah gabungan dua unsur atau lebih. Nah, senyawa ini hampir mirip dengan campuran. Dengan perbandingan tertentu ya. Nah, kita akan lihat di campuran. Nah, campuran itu akan terpisah jadi campuran homogen dan campuran heterogen atau koloid. Campuran homogen adalah campuran yang di setiap sisinya itu sama persis. Atau kalau campuran homogen ini campuran yang udah nggak bisa dipisahkan lagi, itu campuran homogen. Campuran yang udah nggak bisa dipisahkan lagi ya. Terus ada lagi campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang masih bisa dapat kita pisahkan, atau campuran heterogen ini bisa dikatakan dia tidak tersebar secara merata di seluruh bagian campuran tersebut. Tadi kalau campuran homogen, campuran yang tersebar secara merata, homogen. Kalau heterogen, campuran yang tidak tersebar secara merata. Kalau koloid, koloid ini adalah Bapak agak sedikit lupa, nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Bapak agak sedikit lupa. Apa ya? Ini kita akan langsung. Kita lihat di sini. Zat tunggal terdiri dari satu jenis materi. Zat yang paling sederhana adalah oksigen, hidrogen disebut sebagai unsur. Gabungan unsur disebut sebagai senyawa yang berikatan kimia. Contohnya adalah air, H2O lambangnya, atau cuka, CH3COOH. Nah, ini disebut sebagai zat tunggal. Contohnya ya, terdiri dari satu jenis materi. Nah, partikel senyawa, kalau air, kalau zat cair seperti ini ya, tidak terlalu berikatnya seperti ini ya. Terus ada lagi gas, karbon dioksida, ini gas. Terus ada lagi padatan, garam NaCl. Kita lihat padatan itu dia antara partikelnya itu sangat erat. Kalau gas ini agak berjauh-jauhan, sedangkan kalau H2 ini berikat tapi tidak terlalu berjauh-jauhan. Gitu ya, kalau partikel senyawa. Partikel unsur juga sama kayak tadi. Ini ada gas, ini padat, ini cairan. A, helium, gas mulia. Benar ya. Yang B, atom logam. Atom logam kan keras, padat ya. Jadi seperti ini partikelnya tersusun secara rapat. Terus kalau misalkan molekul oksigen dan non-logam lainnya ya seperti ini. Atau dalam bentuk oksigen dalam bentuk cair kayak gini ya. Baik, kita akan lanjut. Campuran terdiri dari dua jenis atau lebih materi. Jadi campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat larutnya. Atau tersebar secara merata. Ini pengertian secara bahasanya. Tadi kalau Bapak tuh pengertian secara logikanya. Itu suspensi, campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Jadi masih nggak terlalu tersebar secara merata gitu ya.
Koloid campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Jadi di tengah-tengah disebut koloid. Jadi kalau larutan itu yang udah nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau suspensi itu kan masih bisa dipisahkan kan. Nah kalau koloid ini adalah tengah-tengahnya. Tengah-tengah antara larutan dan juga suspensi. Oke. Kita akan lanjut di perubahan fisika. Nah, perubahan fisika, misalkan perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Itu perubahan wujud dan pelarutan. Nah, perubahan fisika itu misalkan es batu nih. Es batu mencair, dari padat ke cairan disebut mencair atau melebur. Dari cair ke padat disebut membeku. Dari padat ke gas disebut menyublim. Dari gas ke padatan disebut mengkristal. Dari cair ke gas disebut sebagai menguap. Dari gas ke cairan disebut mengembun. Seperti itu. Itu kalau perubahan fisika. Nah, kalau perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya apa yang menghasilkan materi baru? Pencoklatan pada apel. Tadi apel kalau kita potong, maka bagian sininya yang terkena dengan udara, maka dia akan mencoklat. Artinya adalah dia mengalami oksidasi di sini. Terjadinya perubahan kimia, zatnya berubah. Contoh tadi gampangnya adalah tentang pembakaran kayu bakar yang tadinya kayu utuh, ketika dibakar menjadi hitam, menjadi karbon. Itu adalah adanya perubahan kimia. Pada apel tadi yang namanya seperti ini, pencoklatan pada apel. Terus yang selanjutnya adalah kembang api yang tadinya dalam bentuk padatan, ketika terkena api maka akan tereaksi zat-zat yang mudah reaktifnya tersebut. Seperti itu ya. Kita akan lanjut ke reaksi kimia. Ciri-cirinya adalah reaksi kimia pertama adalah perubahan warna. Tuh. Benda-benda yang mengalami reaksi kimia pertama adalah perubahan warnanya. Contohnya pada apel tadi. Ya. Terus perubahan suhu. Ciri-cirinya perubahan suhu juga ada di perubahan fisika juga ya. Dipelajari dalam ilmu fisika juga maksudnya. Ciri-ciri reaksi kimia tadi adanya perubahan suhu. Contoh baterai HP kalian. Kalau misalkan kalian bermain game terlalu lama di HP kalian, maka HP kalian akan panas kan? Maka itu terjadi yang namanya reaksi kimia pada baterai kalian. Adanya perubahan suhu. Terus pembentukan endapan. Contoh pembentukan endapan ketika kita membuat jamu atau membuat kopi. Nah, itu ada endapannya kan ya, kalau kopi hitam ya. Terus lainnya adalah pembentukan gas. Pembentukan gas itu contohnya yang kita bisa lihat adalah dari gas korek. Gas korek kan itu dalam bentuk cairan ya. Kenapa ketika kita nyalakan itu muncul api, itu lama-lama cairannya habis tadi. Adanya reaksi kimia di situ. Pembentukan gas. Oke, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai sini. 30 menit cukup untuk belajar. Kalau kalian masih kurang paham, silahkan diulang lagi materinya. Atau nanti kalian bisa klik di bawah ada question and answer. Jadi kalian silahkan tanya hal-hal yang kalian tidak tahu dalam pembahasan kali ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.